Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Qur'aniyah dimanapun kalian berada. Kita kemarin membahas tentang fasal nawaqidul wudu, sesuatu hal yang membatalkan wudu. Maka kali ini kita akan membahas fasal yahrumu bil hadas as-salatu wa nahwuha. Jadi sesuatu yang ketika kita berhadas, ketika kita tidak mempunyai wudu, kita diharamkan untuk melakukan suatu ibadah. Nah, apa saja ibadahnya? Nah, nanti kita kupas satu per satu. Namun sebelum itu, seperti biasa, kita hadiahkan Fatihah kepada musannaf kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yahrumu bil hadas as-salatu wa nahwuha. Fasal di sini menjelaskan tentang keharaman kita ketika berhadas, melakukan suatu ibadah. Langsung saja kita mulai. Yahrumu. Bismillahirrahmanirrahim. Yahrumu, haram bil hadasi, sebab hadas, as-salatu, yakni melakukan kegiatan sholat, melaksanakan ibadah sholat, wa nahwuha, dan semisalnya atau contoh-contoh yang lain seperti halnya sholat. Yang masih dalam lingkup sholat ini seperti halnya sujud tilawah, sujud syukur, kemudian sholat jenazah, ini masih lingkup daripada sholat. Kenapa? Karena kegiatan yang ada di dalam sujud syukur, kemudian kegiatan yang ada di dalam sujud tilawah, sholat jenazah, itu juga merupakan kegiatan yang ketika kita gunakan sholat biasa, sholat seperti halnya sholat fardu kita. Nah, maka ketika kita melakukan kegiatan tersebut, kita juga perlu untuk mempunyai wudhu. Kita juga perlu dalam keadaan suci, seperti itu. Kemudian khutbah Jumat itu juga ada syaratnya, harus suci, harus mempunyai wudhu. Nah, kita haram melakukan sholat ketika mempunyai hadas. Cara menghilangkan hadasnya gimana? Cara menghilangkan hadasnya di sini adalah dengan berwudhu. Yang dimaksudkan hadas di sini adalah hadas asghar, hadas yang kecil. Maka hadas yang kecil kemarin kita sudah membahasnya, itu ma'aujabal wudhu, sesuatu yang mewajibkan kita untuk berwudhu. Nah, makanya sebelum kita sholat kita perlu berwudhu terlebih dahulu ya teman-teman, sahabat Qur'aniyah. Wa tawafu, dan yang kedua yang diharamkan kedua ketika kita berhadas, yakni tawaf. Nah, tawaf ini adalah suatu rukun ibadah haji ya, rukun ibadah haji atau umroh. Misalnya kan kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, tawaf mengelilingi Ka'bah itu juga harus dalam keadaan suci, dalam keadaan mempunyai wudhu. Kemudian juga yang diharamkan sebab hadas, yakni hamlun wa hamlul mushafi. Nah, ketika kita membawa mushaf, membawa Al-Quran. Nah, ini juga kita perlu untuk mempunyai wudhu. Kita wudhu terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran. Kita wudhu terlebih dahulu sebelum kita membawa Al-Quran. Wa masu waraqatin wa hawashihi wa jildihi wa kharitatihi wa ilaqatihi wa sundukihi wa huwa fihi. Nah, ini masih terkait dalam mushaf ya. Wa masu waraqatin, ini memegang warokoh, itu kertas, memegang kertasnya mushaf. Jadi ketika kita memegang, kita tidak mempunyai wudhu, ini haram kita menyentuhnya.
walaupun hanya kertasnya saja. Kertas yang dimana kertas itu bertuliskan ayat Al-Quran, itu diharamkan. Wahwasyihi, dan juga memegang pinggirannya saja mungkin. Ini kan ada Quran. Nah, memegang pinggirannya saja di sini diharamkan. Wajildihi, atau memegang sampulnya saja. Nah, ini kan biasanya Al-Quran itu kan ada sampulnya ya. Memegang sampulnya saja ketika kita tidak mempunyai wudhu, ini juga tidak diperbolehkan. Waharitotihi wa ilaqatihi wa sundukihi, biasanya sampul zaman dulu sampai zaman sekarang ya sama, pokok namanya adalah sampul, kita menyebutnya ini adalah sampul, itu tetap tidak diperbolehkan. Zaman dulu mungkin ada Al-Quran yang terpisah-pisah ya, terpisah-pisah. Quran terpisah-pisah itu mungkin hanya lembaran, 2 lembar atau 3 lembar. Nah, itu tetap namanya adalah mushaf. Makanya mushaf ini sebenarnya adalah lembaran, bukan Al-Quran 30 juz seperti ini. Quran zaman dulu itu berupa lembaran, mushaf. Nah, makanya namanya mushaf. Mungkin sekarang ini Quran sudah terbukukan, sudah lengkap seperti ini. Nah, kita memegang dari arah sisi manapun ini tetap tidak diperbolehkan. Wa ilaqatihi, ini termasuk ya. Seperti talinya mushaf ini, penanda ini juga diharamkan ketika kita memegangnya. Diharamkan ketika kita tidak mempunyai wudhu. Wasundukihi, biasanya Al-Quran zaman dulu itu ada sunduknya, ada tempat Al-Qurannya. Jadi Quran zaman dulu mungkin biasanya, kalau zaman sekarang ini yang dibuat khataman Al-Quran itu kan biasanya terpisah-pisah. Jadi di tempat yang sama Al-Qurannya, cuman per juznya ini terpisah-pisah. Nah, ketika ada Al-Qurannya di dalam situ mungkin di sini nggak ada contohnya ya. Nah, misal ini ada wadahnya, wadah Al-Quran. Nah, Al-Qurannya, mushafnya itu dipisah 1 juz seperti itu hingga 30 juz. Lah, ketika Al-Qurannya diambil semua, cuman ada bungkusnya saja, cuman ada sunduknya saja, petinya saja, ini tidak apa-apa ketika tidak ada Al-Quran. Ketika ada Al-Qurannya, ini tidak diperbolehkan karena itu sesuatu hal yang muttasil, mansubatun ilaihi, sesuatu hal yang masih didasarkan pada Al-Quran. Seperti itu. Sesuatu yang masih terkait atau menempel dengan Al-Quran itu. Makanya ini kan bukan Al-Quran sebenarnya kalau talinya, tapi kan ini kan menempel dengan mushafnya, dengan Al-Qurannya. Makanya ketika kita memegang ininya saja, ini dihukumi tidak diperbolehkan, dihukumi haram. Ini jelas ya, di sini disebutkan seperti itu. Wa ilaqatihi wa huwa fihi wa ma kutiba li darasatil Quran, dan sesuatu yang ditunjukkan untuk kegiatan pembelajaran Al-Quran. Ditunjukkan atau ditulis untuk pembelajaran Al-Quran. Semisal guru kita menulis menulis ayat Al-Quran, ditulis di papan tulis. Nah, gunanya kan untuk lidarasatil Quran, untuk membaca Al-Quran tersebut. Nah, ini juga tidak diperbolehkan menyentuh lafaz tersebut. Walau bihirqatin, walaupun media yang digunakan untuk menulis Al-Quran, ini adalah kain atau berupa kain, ini tetap tidak diperbolehkan. Nah, harus sama ya niatnya. Kutiba lidirasah, niatnya untuk dibaca. Kalau niatnya tidak dibaca, seperti halnya kaligrafi, kita boleh nggak memegangnya? Boleh, karena mungkin sebagian kaligrafi itu tidak ada yang tidak bisa terbaca ya. Nah, itu boleh. Kalau niatnya lidirasah untuk pembelajaran, ini tidak boleh. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin la biqasdil mushafi. Nah, tadi kita membahas tentang keharamannya. Sekarang kita membahas tentang sesuatu yang dihalalkan, sesuatu yang diperbolehkan. Wa yahillu hamluhu, dan halal ataupun boleh hamluhu ketika kita memegang Al-Quran fi amti'atin la biqasdil mushaf,
fi amtiatin, di dalam tempat, fi amtiatin la biqasdil mushaf, di dalam tempat atau tas ya, misalkan sekarang itu la biqasdil mushaf, tetapi tidak dengan tujuan memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran. Semisal kita hendak berpergian, ketika kita hendak berpergian itu biasanya tas kita yang kita gunakan untuk berpergian itu berisi pakaian, berisi alat-alat mandi, berisi alat-alat, mungkin alat-alat kuliah ya, ada yang membawa laptop dan lain sebagainya, tasnya berisi itu. Dan di tasnya pun juga berada mushafnya, ada mushafnya. Nah, ketika kita membawa, kan kita otomatis tidak berniat untuk biqasdil mushaf, lah biqasdil mushaf, tidak berniat untuk membawa Al-Qur'annya, membawa mushafnya, tetapi membawa tasnya. Lah, hal ini diperbolehkan. Biasanya ada kangkang santri yang pulang pondok misalnya, barang bawaan pakaian dan lain sebagainya, juga ada Qur'annya, juga di tasnya ada Qur'annya. Lah ini tidak apa-apa memang. La biqasdil Qur'an itu tidak apa-apa, tidak dengan tujuan membawa mushafnya, tapi membawa tasnya atau membawa hartanya tersebut, sesuatu yang dia bawa tersebut. Wa tafsir, dan juga membawa tafsir ini diperbolehkan. Nah, ada klarifikasinya dulu. Tafsir yang seperti apa? Yang sekiranya yang diperbolehkan ini ya, yang diperbolehkan itu ketika tafsirnya, penjelasan Al-Qur'annya, tafsir itu adalah sebuah penjelasan Al-Qur'an sebenarnya, tafsir, penjelasan Al-Qur'an. Nah, ketika penjelasan Al-Qur'an lebih banyak, tafsirnya ini lebih banyak, lafadznya lebih banyak daripada isi Al-Qur'annya, ini diperbolehkan. Ketika tafsirnya ini jauh lebih sedikit lafadznya, maka tidak diperbolehkan, karena dominan yang ada di situ itu lafadz Al-Qur'annya, bukan lafadz tafsirnya. Maka tafsirnya kalah ya, secara hitungannya kalah. Maka sama halnya dengan Al-Qur'an, seperti halnya mushaf. Kalau lafadznya sedikit tadi diperbolehkan. Kalau lafadznya banyak tadi diperbolehkan. Lafadznya banyak ya, tafsirnya banyak. Seperti tafsir Nawawi, tafsir Ibnu Katsir, itu kan lebih banyak tafsirnya daripada Al-Qur'annya. Berbeda dengan tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain itu hampir-hampir sama sebenarnya. Kalau tafsir Jalalain itu syarahnya sedikit atau tafsirnya itu sedikit. Nah, itu masih mungkin tidak diperbolehkan karena lafadznya ini jauh lebih sedikit daripada Al-Qur'annya. Wa qalbu waraqatin binahwi audin. Wa qalbu waraqatin, ini masih lingkup di al-tof, masih diperbolehkan ya. Wa qalbu waraqatin, membalik Al-Qur'an, membalik kertas Al-Qur'an, binahwi audin, ini dengan audin itu kayu, membalik Al-Qur'an dengan kayu. Misalkan kita tidak mempunyai wudhu. Nah, ketika kita ingin membalik Al-Qur'an, kita tidak mempunyai wudhu, itu dengan kayu atau dengan alat yang bisa membalik kertas. Mungkin ada alatnya, itu diperbolehkan. Wala yumna'u sabiyyu al-mumayyizu min hamdihi wa masihi lidirasah. Wala yumna'u, dan tidak dicegah, artinya tidak wala yumna'u, dan tidak dicegah as-sabiyyu, seorang anak kecil, al-mumayyizu, yang sudah tamyiz, min hamli, dari membawa Al-Qur'an, wa masih, dan juga memegang Al-Qur'an, lidirasah. Jadi untuk anak kecil, walaupun anak kecil ini sudah mumayyiz, anak kecil ya lingkupnya, sudah mumayyiz tapi belum baligh. Nah, kategori mumayyiz ini sudah bisa membedakan antara baik dan buruk. Dikatakan sobi ya belum baligh ya, dikatakan anak kecil ya masih anak kecil. Min hamli wa masih lidirasah, diperbolehkan untuk membawa Al-Qur'an dan juga membawa ataupun memegang Al-Qur'an lidirasah, untuk kegiatan pembelajaran. Itu tidak apa-apa. Tapi lebih baiknya orang tua mengajarkan kepada anaknya untuk berwudu ketika memegang Al-Qur'an, karena itu suatu pelajarannya. Adab yang diberikan ketika dia masih kecil.
Tapi hukum asalnya tidak apa-apa. Cuman yang pengen dibuat pembelajaran untuk anak-anaknya mungkin yang ingin belajar Al-Quran ini diajari juga seputar wudu agar ketika dia dewasa ini terbiasa. Wa man tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadas aw tayaqqana al-hadas wa syakka fit taharah bala ala yakini. Wa man tayaqqana, dan adapun setiap waman tayaqqana at-taharah, dan seseorang yang yakin dia ini dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci, wasyakka fil hadas, kemudian dia ragu fil hadas, au tayaqqana, atau dia yakin bahwasanya dia itu hadas, wasyakka, kemudian dia ragu fil toharoh, di dalam sucinya, bana ala yakini, maka yang dilihat ketika ada seorang yang ragu apakah dirinya ini berhadas atau memiliki wudu toharoh, ini dilihat dari keyakinannya, dilihat dari sebelumnya. Kan tadi kan yang pertama man tayaqqana toharoh, dia yakin dia itu toharoh, dia memiliki wudu. Selang beberapa saat dia lupa apakah dia berhadas atau tidak, apakah dia kentut atau tidak, apakah dia tadi megang lawan jenis atau tidak. Nah, ketika seperti itu, ini dikembalikan lagi ke hukum asalnya. Bana ala yakini, dikembalikan ke hukum asalnya. Hukum asalnya dia tadi berwudu, dia yakin berwudu, maka hukum asalnya kembali. Maka orang ini tidak perlu untuk berwudu lagi, atau orang ini dihukumi suci, ya, masih dihukumi toharoh. Au tayaqqana al-hadas wa syakka toharoh, ataupun orang yang kedua, ini contoh yang kedua ya. Au tayaqqana, ataupun ada seorang yang yakin bahwasanya dia al-hadas, dia sedang berhadas, wa syakka toharoh, wa syakka fi toharoh, kemudian dia ragu, loh kayaknya tadi aku memang kayaknya keyakinanku ini aku hadas, tapi aku ragu apakah tadi aku wudu atau tidak. Nah, hal semacam itu juga dikembalikan ke hukum asalnya. Ini karena ini termasuk dalam usul fiqh ya, ada baqa'u makana ala makana wal yakinu la yuzalu bisyak. Nah, seperti itu. Maka bana ala yakin ini menunjukkan atas hukum asal seorang tersebut, apakah dia berhadas atau tidak. Ketika sebelumnya dia wudu, kemudian dia ragu, ya dikembalikan ke hukum asalnya, maka dia toharoh. Ketika dia berhadas, kemudian dia ragu, apakah dia hadas atau tidak, dikembalikan ke hukum asalnya, berarti dia tidak mempunyai wudu atau dia berhadas, seperti itu. Dikembalikan ke hukum asalnya. Ini merupakan kaidah fikih. Alhamdulillah telah kita bahas tentang fasal yahrumu bil hadas. Yahrumu bil hadasi salat wa tawaf wa hamlul musafi wa suraqatin. Jadi kesimpulannya pada kegiatan kajian kali ini, yang diharamkan tadi adalah yang pertama, seseorang yang berhadas, yang pertama ini adalah sholat, kemudian tawaf, kemudian hamlul mushaf, membawa Al-Quran, kemudian lagi sholatul khutbah Jumat. Itu tidak ada di kitab ini, cuman itu juga perlu untuk berwudu. Jadi ada empat ya, yang bagi seorang yang hadas, bagi seorang yang mempunyai hadas. Hadasnya di sini adalah hadas asghar, hadas yang kecil. Dia diwajibkan ma'aujaba al-wudu, diwajibkan untuk berwudu, untuk menghilangkan hadas tersebut. Ketika hadasnya sudah hilang, lah baru dia diperbolehkan untuk melaksanakan suatu ibadah yang 4 tadi. Nah, jadi sangat-sangat perlu. Wudu ini menyakup ubudiyah. Seperti itu ya.
Fasal yang selanjutnya kita akan membahas tentang yustahabbu al-wudu' minal fasli wal hijamah. Nah, ini kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi itu, kesunan Nabi itu juga fasli wal hijamah. Nabi itu pernah bekam ya. Nabi itu pernah bekam. Ya, ini merupakan syariat juga. Yustahabbu al-wudu' minal fasli wal hijamah. Lebih lengkapnya, lebih jelasnya kita akan membahas fasal yustahabbu al-wudu di fasal yang selanjutnya. Mari kita cukupkan kegiatan kajian kita pada hari ini. Kurang lebihnya dari saya, wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.